Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan analisa data yang merupakan perkuliahan terakhir di dalam mata kuliah statistika. Bagian pertama kita akan membahas mengenai uji korelasi, nanti bagian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai uji komparasi. Untuk uji korelasi yang akan saya bahas di sini nanti akan saya lengkapkan mulai dari uji prasyaratnya, lalu parametrik dan juga non parametriknya, lengkap dengan asumsi parametriknya serta praktik di SPSS-nya. Baik, yang pertama mengenai analisa data dulu. Analisa data merupakan langkah terakhir dalam cakupan kajian ilmu statistika. Sebagaimana kita tahu dulu di awal dengan pengumpulan data, penyajian data, deskripsi data, lalu ada tendensi sentral dan variabilitas yang merupakan bagian dari deskripsi data. Kemudian kemarin ada uji-uji prasyarat, termasuk yang paling penting adalah uji normalitas. Maka yang kali ini yang akan dibahas adalah analisa data yang merupakan tahap terakhir dalam statistika. Yang selanjutnya merupakan berdasarkan tingkat eksplanasinya terdapat 3 jenis penelitian. Yang pertama deskriptif, korelasi atau asosiasi, kemudian komparasi. Untuk deskripsi itu sebetulnya kita bisa katakan penelitiannya itu sudah dicukupkan pada ranah tendensi sentral dan variabilitas. Jadi ada pada pengumpulan, penyajian sama deskriptif ya, statistika deskriptifnya. Adapun korelasi ini yang akan kita bahas kali ini. Nanti yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komparasi pada pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai analisa data korelasi. Untuk melakukan statistika inferensi dalam penelitian korelasi perlu dipahami hal-hal berikut. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah statistika inferensi saat ini ya. Sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelumnya, ada deskripsi, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Adapun statistika inferensial itu salah satunya adalah uji korelasi. Di sini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah meneliti dua variabel dari subjek penelitian yang sama. Jadi subjeknya itu sama, variabelnya yang dua. Misalnya, subjeknya adalah 20 siswa, variabelnya adalah mengenai tinggi badan dan berat badannya misalnya. Atau variabel subjeknya adalah guru, lalu variabelnya adalah kinerja sama misalnya metode pembelajarannya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi subjeknya sama tapi variabelnya yang dua. Nah, dari dua variabel ini dicoba untuk dicari hubungan dari dua variabel tersebut. Untuk data yang metrik, jadi penelitian korelasi itu dilakukan untuk data metrik. Metrik itu apa? Data yang interval atau rasio. Maka dilakukan statistika parametrik dengan menguji asumsi parametrik. Jadi karena memang dalam korelasi itu biasanya pada umumnya itu menggunakan data metrik, data rasio dan atau interval, maka dilakukanlah statistika parametrik. Karena dilakukan statistika parametrik, maka harus menguji asumsi parametrik. Jika semua asumsi parametrik dipenuhi, maka dapat dilakukan uji korelasi parametrik yang salah satunya dikenal dengan uji product moment atau uji Pearson ya. Kurang A ini. Bukan person tapi Pearson, ada A-nya di sini. Poisson bacanya itu. Lalu jika terdapat salah satu asumsi yang tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan uji korelasi non parametrik. Yang salah satunya dikenal dengan nama uji Rank-Spearman. Oke. Nanti kita akan langsung ke contohnya untuk mempraktikkan yang ini. Sebelumnya kita masuk dulu ke asumsi parametrik dan uji korelasi. Jadi nanti dalam asumsi parametrik itu yang paling dikenal itu ada dua. Yang pertama adalah distribusi normalnya. Jadi apakah datanya itu normal atau tidak, itu yang terpenting. Yang kedua adalah datanya itu memiliki dua variabel yang dikaji itu memiliki hubungan yang linier atau tidak, yang nanti akan dilakukan uji linearitas. Jadi untuk melakukan uji parametrik korelasi yang parametrik itu setidaknya dua asumsi ini harus terpenuhi. Kalau dua asumsi ini sudah terpenuhi, maka baru bisa dilakukan uji parametrik yang dikenal dengan uji product moment. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa, maka akan dilakukan uji korelasi yang selanjutnya, yaitu uji korelasi yang Rank-Spearman. Mungkin saya langsung ke praktiknya aja ya. Yang pertama, kita perlu mengkaji bahwasannya meneliti dua variabel dengan subjek penelitian yang sama. Jadi pada intinya, kalau misalnya kita ingin korelasi, memang variabelnya harus dua dari subjek yang sama. Contohnya bagaimana?
Contohnya adalah data-data semacam ini, di mana data ini pernah Anda praktikkan oleh mahasiswa semua pada pertemuan sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya saya meminta Anda untuk mengumpulkan data lapangan yang minimal terdiri dari 15 siswa, 15 subjek maksud saya, boleh siswa, boleh guru, boleh orang tua, siapa saja, berkaitan dengan pendidikan. Lalu saya minta Anda untuk mencari dua variabel metrik yang dimana ini dulu kita kenal dengan variabel permasalahan, lalu ini dikenal sebagai variabel korelasi, lalu ini dikenal sebagai variabel komparasi. Kenapa ini saya beri nama variabel korelasi? Karena antara variabel permasalahan dengan variabel korelasi itu nanti akan kita coba korelasikan. Jadi yang dimaksud tadi adalah subjek yang sama dengan dua variabel itu ini. Misalnya ya, ini atas nama AGH. Siswa bernama AGH ini, dia dikaji mengenai motivasi belajarnya, sekaligus dikaji prestasinya. Artinya, baik variabel motivasi maupun prestasi ini dikaji dari orang yang sama. Jadi bukan berarti misalnya motivasi belajar dikaji dari 15 siswa ini, lalu prestasi belajar dikaji dari 15 siswa yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi baik motivasi belajar maupun prestasi belajar di sini itu dikaji dari subjek dari 15 siswa yang sama. Itu namanya korelasi. Jadi korelasi itu pada intinya menghubungkan dua variabel dari subjek yang sama. Dan inilah yang akan dicari hubungannya. Dan di dalam penelitian korelasi itu dia pada umumnya itu datanya itu metrik. Sebagaimana yang dulu saya pernah bahas. Metrik itu ukuran datanya kalau enggak interval, rasio. Interval dan rasio itu adalah data yang bisa dioperasikan, bisa dihitung, bisa dicari rata-ratanya. Dan sebagaimana kita tahu, di dalam uji normalitas yang kemarin, kalau datanya itu metrik, maka datanya itu bisa dilakukan uji normalitas, di mana uji normalitas sudah Anda lakukan sebelumnya. Oke, itu mengenai satu subjek dua variabel. Lalu yang selanjutnya untuk data metrik, tadi sudah dibahas tadi ya, data metrik adalah data yang bisa dihitung atau rasio, interval atau rasio, maka dilakukan statistika parametrik dengan menguji asumsi parametrik yang ada. Jadi, karena memang datanya itu metrik, datanya itu dalam bentuk angka yang bisa dihitung seperti ini, maka dilakukanlah uji statistika parametrik. Materi mengenai parametrik dan non-parametrik Anda harus paham dulu yang ada pada video saya sebelumnya. Silahkan Anda pelajari dulu kalau belum paham mengenai apa itu parametrik dan non-parametrik. Jadi pada intinya ini karena datanya itu metrik, maka dilakukan statistika parametrik. Dan karena dilakukan uji statistika parametrik, maka harus memenuhi asumsi parametrik, di mana asumsi parametrik itu setidaknya itu ada dua, yaitu normalitas dan juga linearitas. Apakah datanya itu normal atau datanya itu linear atau tidak. Datanya normal ini sudah dipraktikkan pada pertemuan sebelumnya. Adapun datanya itu linear atau tidak, ini yang akan kita praktikkan setelah ini. Ya. Tapi sebetulnya asumsi parametrik di dalam uji korelasi produk momen itu bukan hanya ini, ada yang lain. Untuk memberikan gambarannya, berikut saya berikan referensi dengan buku yang sama dari buku Dr. Indrajaya. Saya bacakan beberapa poin-poin penting ya, beberapa poin-poin penting di dalam bukunya. Yang pertama kaitannya dengan yang tadi, bagaimana kita akan menganalisa suatu data berdasarkan jenis statistikanya dulu ya. Yang pertama adalah statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif itu dia hanya mencoba untuk menggali suatu data tanpa mencoba untuk menyimpulkan data tersebut. Bukan mencoba untuk menggali sampel untuk disimpulkan pada populasi, tapi hanya untuk menggali datanya aja. Makanya di dalam statistika deskriptif nanti nggak ada hipotesa, nggak ada H0, nggak ada H1, sebagaimana saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nggak ada tingkat signifikansi, karena tidak berusaha untuk mengeneralisir hasil dari penelitian pada sampel. Lalu yang selanjutnya ada statistika inferensial, di mana statistika ini mencoba untuk menggeneralisasi apa yang ada pada sampel untuk digeneralisasikan pada populasi.
Nah, di dalam statistika inferensial itu ada dua macam. Yang pertama adalah statistika yang parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu adalah untuk data yang jenis ukurannya itu interval atau rasio, di mana interval dan rasio ini nanti diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi asumsi utamanya itu ini. Kalau kita ingin mengambil penelitian yang parametrik, maka asumsinya itu ini. Asumsinya itu adalah datanya itu interval atau rasio, lalu datanya berdistribusi normal. Walaupun nanti akan ada tambahan-tambahannya sesuai dengan uji yang dipilih. Tapi yang paling utama yang ini. Intinya kalau pengen ngambil parametrik, maka asumsinya adalah kalau nggak interval, rasio. Lalu yang kedua, dia harus normal. Jenis ujinya sebagaimana ada Pearson Product Moment, ada lagi nanti ANOVA, lagi t-test, lalu f-test, dan lain sebagainya, regresi, dan lain sebagainya. Lalu statistika non-parametrik itu karena data yang dipakai itu adalah data yang non-metrik. Non-metrik itu artinya dia adalah nominal dan juga ordinal, maka di sini populasinya tidak disyaratkan normal, ya. Jadi lebih mudah syaratnya. Makanya nanti kita akan mengkaji parametrik ini asumsinya harus terpenuhi dulu semua. Makanya kemarin di awal membahas mengenai uji normalitas dan datanya harus normal dulu kalau ingin masuk ke uji parametrik. Adapun setiap uji nanti akan memiliki jenis atau syaratnya tersendiri. Tapi kalau misalnya syarat yang paling utama dalam statistika parametrik itu adalah datanya interval atau rasio, lalu yang selanjutnya adalah dia harus datanya itu berdistribusi normal. Itu asumsi yang paling utama dalam uji normalitas. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi-asumsi yang lain dalam uji parametrik ya. Oke, pada bab 10 ya, pada bab 10 nanti bukunya saya share di grup. Pada bab 10 uji persyaratan analisa statistika parametrik. Uji parametrik itu nanti dalam statistika banyak sekali, ada t-test, ada ANOVA, lalu ada regresi, ada korelasi Pearson, ada korelasi ganda dan lain sebagainya. Dari uji-uji yang kalau ingin dilakukan uji parametrik yang semacam ini, maka syaratnya yang pertama, variabelnya harus acak. Nah, sebagaimana yang saya bilang dulu kemarin ya, variabel datanya itu harus acak. Variabelnya itu sampel yang dipilih itu harus secara acak dari suatu populasi. Jadi nggak boleh ngambil hanya dari kelompok tertentu, harus secara acak. Yang selanjutnya adalah normalitas datanya. Datanya harus berdistribusi normal. Nanti akan dijelaskan kembali kalau misalnya dalam uji Pearson Product Moment nanti normalitasnya di mana. Lalu yang selanjutnya homogenitas. Ini khusus untuk data yang berstrata ya, data yang berstrata atau data yang ingin dibandingkan. Berarti yang paling utama ini nanti dalam uji komparasi, datanya harus homogen. Lalu yang selanjutnya harus linier. Nah, uji linier itu nanti yang akan kita praktekkan sebelum melakukan uji korelasi. Yang selanjutnya datanya adalah berpasangan. Nah, kalau berpasangan ini nanti syarat yang tambahan. Tapi yang terpenting sekarang kita masuk ke uji yang akan kita praktikkan ya. Jadi utamanya itu tadi. Datanya itu normal, linier, homogen. Acak dulu ding, acak, normal, homogen dan juga linier ya. Itu yang paling utama. Kalau ini nanti masuknya ke jenis subjeknya tadi. Jadi variabel yang diambil itu dari subjek yang sama dalam uji korelasi. Kita masuk ke uji produk momennya sekarang. Atau sebelum ke sana, di sini ada poin penting yang perlu saya garis bawahi lagi, bahwasannya kalau orang ingin melakukan penelitian ya, penelitian di mana ada pilihan apakah parametrik atau non parametrik, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya nggak boleh sembarangan milih parametrik atau non parametrik. Kalau datanya interval atau rasio, maka mau nggak mau yang harus diuji cobakan yang pertama adalah parametrik. Lalu nanti baru kalau misalnya ternyata tidak memenuhi asumsi parametrik, baru dilakukan statistika non parametrik. Agar apa? Agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di sini dikatakan kalau penelitiannya itu dalam bentuk skripsi, kok sembarangan memilih antara parametrik atau non parametriknya nggak sesuai prosedur, maka dapat dikatakan skripsinya itu nggak bisa disidangkan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penting sekali untuk memilih mana yang kapan kita melakukan statistika parametrik, kapan melakukan non parametrik. Karena data korelasi yang dipilih di sini itu adalah korelasi yang antara dua data metrik, maka otomatis kita akan mencoba uji statistika parametrik yang tidak lain kita harus membuktikan asumsi-asumsi parametrik di dalam uji korelasinya. Nah, sekarang kita lihat di dalam uji korelasi ini asumsi-asumsi apa saja yang harus dipenuhi.
Uji korelasi Poisson, bacanya Poisson ya, atau produk momen, di mana ini merupakan bagian dari statistika parametrik dalam uji korelasi. Di sini memiliki rumus semacam ini. Apakah kita akan mempraktekkan rumus ini? Tentu saja tidak, karena nanti kita akan memakai SPSS ya. Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat sebagaimana yang kita bahas tadi di dalam uji korelasi Poisson. Itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengambilan sampel harus acak. Itu yang pertama. Jadi pengambilan sampel itu harus acak. Acak artinya tidak boleh mengumpul dalam satu kelompok, harus nyebar dalam populasinya. Tapi karena memang ini hanya latihan, saya anggap data yang telah Anda kumpulkan dulu itu sudah merupakan data yang acak. Lalu yang selanjutnya adalah data penelitian berdistribusi, memiliki skalanya itu interval atau rasio atau metrik ya. Interval atau rasio, interval ya, minimal interval di sini. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah sampelnya itu minimal 30 orang. Nah, kalau ini itu sebetulnya relatif ya. Kalau di buku ini itu minimal 3 orang. Tapi sebetulnya di dalam Pearson itu sebetulnya kurang dari 30 pun nggak apa-apa. Minimal 30 di sini adalah untuk menjamin, untuk lebih memperkuat, mudahnya seperti itu. Tapi kalau mau di bawahnya juga tidak apa-apa. Tapi sebetulnya ya ada banyak sekali peneliti yang mengatakan kalau Anda dalam penelitian sesungguhnya, kalau bisa datanya itu memang minimal sekali itu 30. Lalu yang selanjutnya adalah, jadi intinya kita nanti bisa praktikkan untuk ini ya. 15 pun nggak apa-apa, nggak harus 30. Karena itu merupakan syarat yang saya katakan ini sebetulnya nggak wajib. Tapi lebih baiknya memang 30. Lalu hubungan yang terjadi adalah linier yang akan dibuktikan dengan uji linearitas. Lalu yang selanjutnya, jika populasi penelitian itu tidak homogen atau populasi memiliki strata, maka harus diketahui apakah strata tersebut itu strata pada populasi tersebut, penelitian tersebut memiliki kesamaan atau antara strata yang satu dengan yang lain pada homogenitasnya ya. Jadi nanti akan ditunjukkan dengan melalui pengujian uji homogenitas. Kalau apa? Kalau populasinya dalam bentuk strata. Tetapi nanti kita asumsikan ini untuk data kita, ini tidak ada stratanya ya. Nggak ada strata artinya datanya itu homogen, mudahnya seperti itu. Kalau nanti dalam datanya itu ternyata ada stratanya, ya nanti kalau Anda harus melakukan uji homogenitas. Tapi kita asumsikan untuk mempermudah perkuliahan ini, asumsikan datanya nggak ada stratanya sehingga tidak ada perbedaan kasta ya, tidak ada perbedaan tingkat sehingga nggak perlu dilakukan uji homogenitas. Yang selanjutnya adalah sebaran data variabel terikat atau variabel dependent itu berdistribusi normal pada populasinya. Yang terakhir adalah data masing-masing variabel itu berasal dari subjek yang sama. Subjek yang sama maksudnya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, variabel ini diambil dari subjek yang sama, variabel ini sama variabel ini diambil dari kelompok sampel yang sama. Ini namanya syarat yang barusan kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan praktikkan mulai dari yang pertama ya. Acak kita asumsikan iya, data penelitiannya itu interval oke, benar. Lalu minimal 30 kita abaikan. Yang akan kita lakukan berarti ini. Uji linearitas ya. Lalu kalau homogenitas kita asumsikan dia homogen saja ya biar lebih mudah. Nanti homogenitas kita praktikan ketika nanti uji komparasi saja. Jadi kita praktikan yang ini aja, uji linearitas ya untuk syaratnya. Yang kedua adalah datanya itu normal untuk variabel terikatnya. Jadi ada syaratnya, ada pada variabel terikat. Jadi kita praktikkan dua. Yang pertama uji linearitas, yang kedua uji normalitas pada variabel terikatnya. Lalu kalau yang ini jelas sudah terpenuhi karena sebagaimana datanya itu berasal dari subjek yang sama. Jadi variabel 1, variabel 2 ada pada subjek yang sama, berarti sudah terpenuhi. Berarti yang akan kita lakukan di sini adalah uji normalitas dan juga uji linearitas sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Yaitu datanya berdistribusi normal, tapi tadi dikatakan berdistribusi normal pada variabel terikatnya. Oke, kita praktikan sekarang. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya di sini ada 15. Sebagaimana kita bahas kemarin, sampel berjumlah 15 itu memiliki keunggulan atau kita katakan yang paling cocok uji normalitasnya untuk sampel dengan jumlah 15 adalah
Yang paling valid untuk data dengan jumlah sampel 15 itu adalah uji Shapiro-Wilk. Kalau masih bingung bagaimana cara memilih uji normalitas untuk jumlah sampel tertentu, ada pada video sebelumnya ya, tentang bagaimana cara memilih uji normalitas berdasarkan jumlah sampelnya. Sampel 15 itu bisa pakai Shapiro-Wilk, bisa juga pakai Lilliefors ya, tapi yang paling bagus itu adalah Shapiro-Wilk. Nanti kita pakai Shapiro-Wilk. Oke, kita langsung lakukan. Yang pertama kita lakukan dulu uji SPSS untuk melakukan uji normalitas ya. Jadi kemarin Anda sudah mempraktikkan uji normalitas untuk variabel pertama. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel dependent. Nah, mungkin saya terangkan dulu apa itu variabel dependent. Jadi di dalam uji korelasi itu nanti akan ada yang namanya variabel dependent dan variabel independent. Independent itu dari kata bebas. Lalu dependent itu dari kata terikat. Jadi ada independennya. Independent. Lalu ada pakai T independent, lalu ada dependent. Lalu ada variabel dependent. Variabel independent itu adalah variabel yang bebas, sedangkan variabel independent itu adalah yang terikat. Nah, dari dua variabel ini, ya, variabel motivasi belajar sama variabel prestasi ini di sini salah satunya ada yang independent, ada yang dependent. Variabel independent dari ini itu adalah motivasi belajar. Kenapa? Karena di sini kita bisa katakan dalam penelitian ini motivasi belajarlah yang akan mempengaruhi prestasi matematika. Walaupun memang prestasi matematika juga akan mempengaruhi motivasi belajar, tetapi yang kebanyakan dalam penelitian ini, atau kita katakan yang menjadi asumsi utama oleh si peneliti itu adalah motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi. Jadi motivasi mempengaruhi prestasi. Sehingga karena yang mempengaruhi adalah yang ini, maka yang disebut variabel independen itu, yang motivasi. Karena motivasi yang mempengaruhi, yang menjadi sebabnya, yang menjadi faktornya, maka dia menjadi variabel independen. Sedangkan variabel prestasi karena dia menjadi akibat, maka dia menjadi variabel dependen. Maka dari itu, sebagaimana yang dijelaskan tadi, yang akan kita uji normalitaskan itu adalah variabel yang terikat atau variabel dependent. Sehingga yang akan dilakukan uji normalitasnya itu adalah variabel prestasi belajar. Jadi ini harus diuji normalitasnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung lakukan SPSS. Ini langsung saya open saja ya. Saya langsung open ke file yang dulu pernah saya input. Di open, lalu saya masukkan ke input data. Ini input data yang dulu pernah saya masukkan dengan data yang sama ya, dengan data yang sama. Nah itu ini ya, ada jenis kelamin, prestasi motivasi belajar sama prestasi, lalu jenis kelamin. Ini data ini sama persis dengan data yang ada di Excel ini. Jadi sama persis dengan ini saya masukkan ke dalam SPSS-nya. Kalau ingin tahu bagaimana cara menginputkan data, ada pada video yang awal saya di playlist ini ya, playlist mata pelajaran ini, silahkan dicari bagaimana cara menginput data dari Excel menuju SPSS. Nah ini sudah diinputkan, tinggal saya melakukan uji normalitas untuk variabel dependentnya, yaitu ini variabel prestasi belajar. Caranya sebagaimana yang kemarin saya contohkan, kita akan melakukan Shapiro-Wilk. Maka langkahnya adalah analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Lalu setelah itu kita masukkan untuk prestasi belajar sebagai variabel dependentnya menuju ke dependent list ya, menuju dependent list, lalu klik statistiknya. Statistiknya kita klik, di situ ada pilihan untuk menampilkan, ini nggak perlu ya, karena deskriptifnya confident linear. Bentar, kita klik lagi coba statistik. Nah ini 95% ya, jadi confident statistiknya kita pakai 95%, artinya tingkat signifikannya 5%, konfidensinya itu 95%, atau mudahnya taraf signifikansinya 5%, taraf keyakinannya 95%. Klik continue. Lalu selanjutnya pada bagian yang ini, pada bagian plot with normality plot kita centang, lalu klik continue.
Lalu pada bagian bawahnya lagi option, kita pilih, oh nggak perlu, yang ini nggak perlu diapa-apain pada bagian option. Lalu kita klik both, lalu klik OK. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasilnya, di mana di hasilnya ini ada 3 tabel utama pada bagian atas. Di bawahnya itu nanti ada plotnya, ada plot, ada tabel-tabelnya. Tapi yang akan kita lihat itu bukan plotnya, tapi pada tabel Shapiro-Wilk-nya. Kenapa? Karena jumlah sampel yang saya punyai itu 15. Maka yang saya perhatikan adalah pada Shapiro-Wilk, di mana di sini nilai signifikannya adalah 0,582. 0,582 artinya dalam Shapiro-Wilk sebagaimana pada perguruan sebelumnya ini lebih besar dari alfa, maka datanya berdistribusi normal. Itu nanti tinggal di copy seperti biasa ya, diklik lalu copy, lalu kita masukkan ke Microsoft Word sebagai analisa. Oke, semacam ini. Lalu pada bagian ini kita nanti simpulkan, kasih keterangan, jangan lupa. Keterangannya sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, bagaimana nanti dijelaskan. Nilai signifikansi pada uji Shapiro-Wilk itu bernilai 0,582, sehingga dapat disimpulkan karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebagaimana kriteria dalam uji Shapiro-Wilk, yaitu kalau nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, maka datanya berdistribusi normal. Sehingga syarat normalitas datanya sudah terpenuhi. Syarat normalitas data untuk variabel dependen yaitu variabel prestasi belajar ya. Jadi pada variabel prestasi belajar ini datanya berdistribusi normal. Sehingga sudah terpenuhi satu syaratnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan membuktikan tentang uji linearitasnya. Jadi hubungannya itu merupakan hubungan yang linier. Hubungan yang mana? Hubungan antara ini sama ini, antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, antara variabel independen dengan variabel dependennya, ini merupakan hubungan yang linier. Bagaimana caranya? Langsung masuk ke SPSS, lanjut ke analyze, lalu compare min. Mana ini? Mana dia? Compare min lalu means ya. Jadi caranya adalah analyze, compare means lalu means. Lalu setelah itu kita masukkan ke independent list. Untuk yang independen, yang dependent masuk ke dependent. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi benar-benar harus tahu dalam masalah Anda yang independen itu variabel apa, yang dependent variabel apa. Kalau dalam kasus yang saya punya, motivasi belajar ini adalah variabel independen, sedangkan prestasi ini adalah variabel dependent, sehingga kita masukkan pada kolomnya. Setelah itu kita klik option. Di dalam option ini abaikan bagian atas, lalu centang bagian bawah yaitu test for linearity. Lalu setelah dicentang, klik continue karena kita hanya ingin melakukan uji linearitas. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita lihat output dari SPSS-nya. Output SPSS-nya ada di bawah, paling bawah. Ada di sini muncul 4 buah tabel ya, 1, 2, 3, 4. Tapi yang kita lihat itu hanya tabel yang ini, tabel untuk ANOVA-nya. Ada pada ANOVA table, ini kita klik ya, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita masuk ke Microsoft Word. Atau sebelum kita masuk ke Microsoft Word, kita sudah bisa melihat sebetulnya di sini ya. Yang kita perhatikan adalah ini. Pada baris ketiga ada deviation from linearity. Deviation from linearity pada kolom terakhir atau pada kolom signifikan. Di sini terdapat nilai 0,580. Sehingga deviation from linearity-nya, nilai signifikansinya adalah 0,580. Kita nanti akan simpulkan pada Microsoft Word-nya. Jadi bisa dipaste di sini. Nah, ini kurang ya, kurang kecil gambarnya, ini di landscape aja. Nah, seperti ini. Di bawahnya dikasih keterangan seperti biasa. Keterangan. Untuk kriteria dari tes linearitas atau uji linearitas itu sama dengan uji Shapiro-Wilk.
yaitu jika nilai signifikansi pada deviation from linearity, jadi deviation from linearity yang ini ya, pada kolom signifikansi berarti yang ini, lebih besar dari alfa, maka datanya itu linear. Maka hubungan antara variabel yang satu dengan variabel kedua itu linear. Artinya apa? Di sini saya mencoba menyimpulkan misalnya ya, dari tabel tersebut diketahui bahwasannya nilai signifikansi pada deviation from linearity adalah 0,580. Sehingga nilai signifikansi tersebut lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar adalah hubungan yang linear. Seperti itu. Jadi kaitannya sama penyimpulan nanti akan seperti itu. Karena yang namanya linearitas itu memang mencoba menghubungkan, mencoba mencari tahu apakah dua hubungan variabel itu hubungannya linear atau tidak. Dan yang menjadi patokan kalau dia lebih besar dari alfa, maka dia adalah linear. 0,580 itu lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 5%, sehingga dia linear. Oke. Itu tentang uji linearitas. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang lain. Jadi di sini kita bisa katakan ini semua asumsinya sudah terpenuhi ya. Asumsi linearitas, asumsi normalitas sudah terpenuhi karena di sini diketahui baik linearitas maupun normalitasnya semua memenuhi syarat. Tadi nilai Shapiro-Wilk-nya, variabel dependent-nya atau variabel terikatnya itu dia normal. Lalu linearitasnya dikatakan karena 0,582, 0,580, maka datanya dua variabelnya itu linear. Sekarang kita masuk ke uji korelasinya. Jadi setelah dua syaratnya terpenuhi, maka kita sudah bisa melakukan uji korelasi produk momen. Jadi setelah itu kita akan lakukan uji korelasi produk momen. Caranya bagaimana? Dua variabel ini akan kita coba korelasikan dengan uji produk momen. Setelah kita ketahui syarat-syaratnya terpenuhi, syarat-syarat asumsi parametriknya terpenuhi. Caranya adalah dengan mengeklik analyze, lalu correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Ya. Saya ulangi, jadi pada intinya langkahnya itu untuk uji korelasi Range-Spearman, uji korelasi produk momen atau Pearson itu analyze, lalu correlate, lalu bivariate, lalu akan muncul dua variabel di sini. Mungkin ada yang bertanya mengapa variabelnya hanya dua padahal di sini ada 4 variabel. Ada nama, motivasi, prestasi, dan juga jenis kelamin. Karena yang dibaca oleh uji korelasi Spearman, uji korelasi ini hanya dua saja. Hanya uji korelasi hanya untuk data-data yang memang interval dan juga rasio. Yang lain, yang nominal ini tidak bisa dibaca oleh uji korelasi. Jadi otomatis yang masuk sini hanya dua. Nah, sekarang kita pindah dua-duanya ke sebelah kanan karena kita ingin menguji korelasi, menguji hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Lalu pada bagian option, di sini kita bisa melihat pada bagian option ada cross. Ini nggak perlu kita abaikan saja, continue. Yang perlu kita perhatikan di bawah sini bahwasannya kita ingin melakukan uji Pearson, maka yang dicentang itu adalah yang Pearson, bukan Kendall, Tau ataupun Spearman ya. Jadi di sini ada 3 uji ya, Pearson, Kendall, Tau, Spearman. Yang kita centang adalah yang Pearson karena kita sedang melakukan uji statistika parametrik. Yang bawah tidak perlu diapa-apakan, centang semua, klik OK. Maka akan muncul kotak dialog yang menunjukkan nilai dari uji Pearson produk momen ya. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara untuk menginterpretasikan. Jadi yang pertama dulu mungkin saya akan masuk ke yang Microsoft Word yang tadi. Di bagian ini kita akan coba masukkan hasil dari uji Pearson-nya tadi. Klik kanan, copy, paste. Terlihat di sini ada yang bisa kita lihat, ada Pearson correlation, ada signifikan dan N. N-nya 15, Pearson correlation-nya di sini adalah 0,874.
ya. Jadi titik 874 itu artinya 0,874. Di bagian sini juga 0,874, 0,874 ya. Ada dari kiri dan juga dari kanan. Hubungan dari kiri dan kanan dua-duanya sama 0,874. Pearson correlation-nya itu 0,874. Apakah Pearson correlation ini? Pearson correlation itu simbolnya adalah R. R atau hubungan antara variabel X dengan Y yang simbolnya itu nanti R underscore XY. Nah, XY maksudnya Pearson correlation atau kita katakan sebagai R dengan indeks XY yang menyatakan bahwasanya ini merupakan korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Variabel X adalah motivasi belajar, Y adalah Y adalah prestasi belajar. Di sini ketemunya adalah 0,874. Nah, dari angka ini nanti kita akan interpretasikan beberapa hal. Apa saja yang bisa diinterpretasikan dari uji korelasi produk momen? Yang pertama adalah kekuatan korelasi, yang kedua adalah arah korelasi, terus yang ketiga adalah signifikansi. Saya terangkan yang pertama, kekuatan korelasi. Kekuatan korelasi itu bisa dikatakan bahwasannya apakah sekuat apa motivasi siswa itu mempengaruhi prestasi siswa. Itu kekuatan. Lalu yang kedua adalah arahnya. Arahnya itu positif atau negatif. Lalu yang ketiga signifikansinya. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama tentang kekuatan korelasi. Yang pertama mengenai kekuatan korelasi. Jadi kekuatan korelasi ya jadi RXY tadi ya. RXY yang barusan kita tulis itu disebut sebagai koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1, atau kalau kita pakai tanda minusnya berarti mulai dari minus 1 sampai 1. Jadi yang paling besar itu intinya 1, yang paling kecil adalah 0. Nanti tandanya bisa positif, bisa negatif. Adapun kalau kita ingin mengetahui kekuatan korelasi, tanda positif negatifnya kita abaikan. Jadi misalnya tadi diketahui hasilnya itu 0,8 sekian, 874 ya. 874 itu kalau berdasarkan pada buku ini halaman 107 itu berada di urutan yang keempat ini ya, urutan yang keempat atau kita katakan kuat ya, korelasi yang kuat. Di sini juga sama ya, ada pada kolom yang keempat. Di sini dikatakan koefisiennya tinggi, korelasi yang diinginkan. Jadi korelasi yang diinginkan itu adalah yang pada taraf ini ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian korelasi, harapannya nanti arahnya itu nilai koefisiennya itu di antara 0,7 sampai 0,89. Adapun kalau di atas 0,9 ya mungkin saja, tapi korelasi ini sangat tinggi, tetapi korelasi ini sangat dan terpercaya. Tapi kita bisa katakan sangat jarang kalau ada penelitian yang korelasinya setinggi ini ya. Jadi intinya kita sudah bisa menginterpretasikan yang pertama bahwasannya korelasinya 0,874 artinya korelasinya sangat kuat. Antara apa? Antara prestasi belajar dengan motivasi belajar itu memiliki korelasi yang kuat, yaitu di angka 0,874. Itu interpretasi yang pertama. Lalu interpretasi yang kedua bagaimana? Interpretasi yang kedua adalah mengenai, nanti diisi sendiri ya, bagaimana caranya silahkan Anda deskripsikan sendiri. Yang selanjutnya mengenai arah korelasi. Arah korelasi itu ada dua, bisa positif searah atau berlawanan arah ya. Bisa positif, mungkin saja positif atau negatif. Maaf. Gimana sih ini? Jadi arah korelasi itu bisa positif, bisa pula negatif. Positif itu maksudnya bagaimana? Arah korelasi yang positif itu artinya korelasinya searah. Kalau negatif artinya korelasinya berlawanan arah. Sebagai contoh misalnya tadi motivasi belajar dengan prestasi yang ketemunya adalah 0,874 R-nya. R-nya itu adalah koefisien korelasi ya. Jadi R-nya itu 0,874 tandanya positif. Di sini tidak ada negatifnya berarti ini positif. Kalau positif artinya searah. Searah itu bagaimana? Kalau motivasinya itu naik maka prestasi juga akan naik. Itu namanya searah atau kita katakan korelasi positif yang maksudnya adalah korelasinya itu dia searah, artinya kalau motivasi belajarnya naik maka prestasi belajarnya pun akan naik. Itu tentang arah korelasi. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya bukan 0,8 tapi misalnya minus 0,8, maka kita katakan itu sebagai korelasi negatif.
atau korelasi yang berlawanan arah. Korelasi berlawanan arah itu contohnya misalnya tentang apa ya? Tentang kecanduan gadget dengan prestasi siswa misalnya. Semakin siswa kecanduan gadget, prestasinya semakin rendah. Semakin tidak kecanduan, prestasinya semakin tinggi. Nah, itu namanya korelasi yang negatif atau korelasi yang berlawanan arah. Tapi dalam kasus ini ditemukan korelasinya positif sehingga dia merupakan korelasi yang searah dengan interpretasinya tadi. Kalau motivasinya itu naik, maka prestasinya pun akan naik. Lalu yang selanjutnya adalah signifikansi. Apa itu signifikansi? Nah, signifikansi ini kaitannya dengan statistika inferensial ya. Ini berkaitan dengan statistika inferensial. Yang mana kemarin kita sudah bahas tentang statistika inferensial di mana dia mencoba untuk menduga populasi melalui sampel. Ketika menduga populasi melalui sampel, maka yang terjadi adalah akan ada yang namanya taraf signifikansi atau kita katakan sebagai alfa. Di mana alfa ini alfa itu biasanya diambilnya itu dalam penelitian pendidikan 0,05 atau 5% ya. Ini kenapa? Karena yang namanya signifikansi ketika seseorang menduga populasi melalui sampel pasti akan ada yang namanya taraf signifikansi atau taraf kesalahan. Nah, ini yang dipilih adalah 5%. Kebalikannya nanti akan ada yang namanya taraf keyakinan atau konfidensi ya. Taraf keyakinan. Taraf konfidensinya berarti 0,95 atau 95%. Dari sini nanti kita akan menduga apakah dia itu signifikan atau tidak. Maksudnya bagaimana? Apakah hasil 0,874 ini, korelasi sebesar 0,874 ini hanya berlaku untuk 15 siswa yang diambil ini, hanya berlaku untuk yang ada di sini, di 15 siswa ini, atau juga berlaku untuk populasi dari semuanya. Karena kan ini kan kita anggap sebagai sampelnya, ini sampel yang diambil dari sebuah populasi. Nah, kita katakan apakah ini bisa digeneralisasi ke populasi? Nah, untuk mengetahui hal itu, maka kita lakukan yang namanya signifikansi. Di mana signifikansi itu nanti kita pengujiannya adalah dengan membandingkannya dengan nilai alfa. Atau bisa juga dengan membandingkan dengan R tabel ya. Tapi di sini kita pakai alfa saja. Mana ini? Ini dia. Jadi di sini ada di kolom di hasil SPSS-nya. Di sini selain ada Pearson correlation, di sini juga ada yang namanya sig itu singkatan dari significant to tail. Di sini nilainya adalah 0,000, artinya hasilnya adalah sangat kecil sekali ini ya, 0,000. Sebetulnya ini bukan 0,00 beneran, tapi ada belakangnya lagi. Ini bisa kita buktikan. Jadi tadi misalnya kita kembali ke SPSS-nya ya. SPSS yang output. Nah, yang ini kita copy lagi. Lalu kita pastenya bukan di Word tapi misalnya di Excel ya. Kita paste di Excel. Ini hasilnya nanti bukan 0,00. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Ini kita klik ya, klik pada bagian significant to tailed-nya itu kita klik, lalu kita F2. Nah, dilihat di sini. 0,00000-nya sampai 4 kali baru muncul angka 2. Artinya apa? Sebetulnya 0,00 itu bukan berarti dia 0, tapi dia nilai yang sangat kecil, tapi karena sangat kecil sekali maka dibulatkan menjadi 0,00 karena dia hanya mengambil 3 angka yang pertama. Kalau dia diteruskan sampai belakang itu nanti akan muncul angka 2 dan seterusnya ini ya. 0,00002 dan seterusnya. Itu nilai dari signifikannya. Nah, maksud dari signifikan ini apa? Ini sama aja dengan kita ketika berbicara hipotesa kemarin ya. Ketika kita berbicara hipotesa, bahwasannya di dalam di dalam statistika inferensial itu ada yang namanya hipotesa nanti. Bunyi hipotesa korelasinya seperti ini, di mana ada H0 yang dikenal dengan hipotesa nihil dan H1 yang disebut sebagai hipotesa aksi. Hipotesa 0 ini bunyinya, kalau korelasi berarti bunyinya adalah tidak terdapat korelasi antara. Titik ini adalah berisi 2 variabel tadi, berarti tidak terdapat korelasi antara
motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar matematika siswa secara signifikan. Itu bunyinya. Lalu yang kedua, H1 atau hipotesa aksi ya, atau hipotesa alternatif berbunyi terdapat hubungan antara atau terdapat korelasi antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar matematika siswa secara signifikan. Kemarin kita sudah membahas bahwasannya hipotesa ini muncul karena adanya tadi signifikansi yang berkaitan dengan menduga populasi dari sampel. Karena ada pendugaan populasi maka ada kesalahan. Nah, kesalahan ini adalah kesalahan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana kita tahu, hipotesa itu kan dugaan sementara dan seorang peneliti harus menentukan mau memutuskan yang mana yang diterima, apakah yang ini yang diterima, apakah H0 atau H1 yang diterima. Dan nanti itu ketika misalnya dari hasil statistika itu yang diterima adalah H1 misalnya, maka dia kemungkinan atau kita katakan peluang benar mengambil keputusan itu sebesar 95%. Sedangkan peluang kesalahannya mengambil keputusan ini adalah 0,05%. Pada intinya karena hipotesa itu merupakan dugaan, maka dugaan ini terjadi karena apa? Karena seorang peneliti itu mencoba untuk menduga populasi melalui sampel. Kalau hanya sampelnya saja itu namanya bukan inferensi tapi deskriptif yang hasilnya udah pasti. Jadi RXY sebesar 0,874 ini sudah pasti terjadi pada 15 sampel yang tadi. Tetapi belum tentu terjadi untuk populasi semuanya. Makanya ada taraf signifikansi yaitu 0,05 gitu. Makanya nanti ada peluang kesalahan dalam mengambil keputusan manakah hipotesa atau dugaan yang akan dipilih sebagai kesimpulan. Nah, untuk menduga ini maka jalannya adalah dengan membandingkan nilai signifikan. Nilai sig ya, nilai signya itu kan di situ 0,0002 ya. Nolnya 4 kali 2 sekian-sekian ya, dimana ini merupakan nilai yang lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Karena demikian maka apa yang terjadi? Nah, ini adalah kriterianya ya, kriterianya saya tulis sekalian di bawah. Jika sig lebih kecil dari alfa maka H1 yang diterima. Saya ulangi lagi, diketahui signya itu 0,0002 yang kurang dari alfa, di mana kriteria dari uji Pearson adalah jika signifikansi kurang dari alfa, maka H1 yang diterima. H1 itu apa? H1 itu adalah yang ini. Artinya kalau H1 diterima maka H0 ditolak. Kalau H1 diterima maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah yang ini ya. Ini kriterianya. Dan ternyata pada hasilnya itu ternyata signifikannya kurang dari alfa atau kurang dari 0,05 sehingga yang terjadi apa? Berarti kesimpulannya berdasarkan kriteria yang bawah ini, jika signifikan kurang dari alfa maka H1 diterima, berarti 0,02 kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Ini yang terjadi ya, H1 diterima. H1 diterima itu artinya apa? H1 diterima artinya terdapat hubungan ya, terdapat korelasi atau terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika secara signifikan. Secara signifikan itu maksudnya gimana? Bisa digeneralisasi menuju populasi. Maksudnya bagaimana? Bisa hasilnya itu bisa dipercaya kepada populasi sebesar 95%. Itu namanya signifikan. Dan ini kita bisa katakan hasil ini merupakan hasil keputusan dalam statistika inferensi karena sudah mampu menyimpulkan populasi, bukan hanya menyimpulkan 15 siswa. Kalau ini itu hanya menyimpulkan 15 siswa. Tetapi kalau ini sudah menyimpulkan hubungan 0,874 ini terjadi juga untuk populasi sebesar 95%. Karena apa? Karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Itu ya. Ini kriterianya untuk uji Pearson correlation atau product moment. Nah, sekarang akan ada satu masalah. Masalahnya ada pada yang kita bahas tadi di awal, bahwasannya
Jika semua asumsi parametrik dipenuhi, maka dapat dilakukan uji korelasi produk momen. Sebagaimana kita tahu ya, tadi kita sudah melakukan uji linearitas ya, dan ternyata dalam uji linearitas nilai signifikannya lebih besar dari alfa, sehingga dia linier. Lalu kita juga sudah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, di mana untuk variabel dependentnya itu juga ternyata normal. Jadi dua asumsi ini sudah terpenuhi. Lalu yang lain kita anggap juga sudah terpenuhi. Yang paling pokok dua ini ya, uji normalitas sama uji linearitas, dan dua-duanya sudah terpenuhi. Lalu sekarang permasalahannya gini, bagaimana kalau ternyata jika terdapat salah satu asumsi yang tidak terpenuhi, misalnya di data Anda ternyata nggak linear misalnya tadi pas uji korelasi ya, atau pas uji linearitas itu ternyata nilai signifikansinya kurang dari alfa. Pas yang deviation from linearity-nya ternyata misalnya kurang dari alfa, sehingga lebih kecil dari alfa, sehingga tidak linear. Apa yang terjadi? Maka yang dilakukan adalah dilakukan uji korelasi non parametrik. Kenapa? Karena ada asumsi parametrik yang tidak terpenuhi. Tapi gini masalahnya, sebagaimana kita tahu di yang kemarin, uji korelasi non parametrik itu hanya dilakukan pada ukuran data nominal atau ordinal. Maka dari itu kalau ingin melakukan uji non parametric rank Spearman, jadi misalnya kita anggap ya, sekarang kita anggap saja misalnya untuk data ini, untuk data yang tadi kita kaji ini, ternyata datanya itu normal, misalnya normal pada variabel dependentnya, ini kan dependent normal. Lalu ternyata setelah diuji linear ternyata tidak linear misalnya, ternyata hasilnya tidak linear misalnya. Ini hanya contoh. Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus pergi ke uji non parametrik, di mana yang kita lakukan adalah uji rank Spearman. Nah, kita harus melakukan rank Spearman, di mana pada rank Spearman itu ada syaratnya. Syaratnya adalah datanya itu harus dalam bentuk non metrik. Non-metrik itu apa? Kalau nggak nominal atau ordinal. Nggak boleh datanya itu seperti ini. Ini kan data interval rasio. Ini nggak bisa, ini data metrik. Maka datanya harus dirubah menjadi data yang nominal atau ordinal. Tapi kalau untuk rank Spearman ya, ini bukan nominal, tapi dia harus dirubah menjadi data yang ordinal. Maka di sini saya harus membuat dua variabel baru. Saya harus melakukan konversi menjadi variabel baru. Ini saya tulis di atasnya variabel konversi atau konversi. Ini intinya variabel konversi ya. Saya tulis dulu. Oke, jadi seperti ini. Tadi misalkan tidak bisa melakukan uji Pearson karena ada salah satu asumsi yang tidak terpenuhi, misalnya tidak linear atau tidak normal misalnya. Maka harus dilakukan yang pertama, kita bikin dua kolom baru di sini. Jenis kelamin ini kita abaikan karena kita sedang tidak mengkaji mengenai variabel nominal untuk komparasi. Kita sedang fokus ke korelasi ya, jadi kita hapus saja untuk jenis kelamin biar nggak mengganggu. Nah di sini kita akan mencoba melakukan ranking untuk variabel motivasi belajar sama variabel prestasi. Saya singkat aja di sini rank mod sama rank press. Rank mod rank motivasi, rank press rank prestasi. Rank itu kan ranking, maka kita buat dulu rankingnya mulai dari 1 sampai 15 nanti. Tapi sebelum kita ranking, kita harus mengurutkan dulu datanya ini. Kita urutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sebetulnya mau terkecil sampai terbesar juga tidak apa-apa, tapi untuk kasus ini kita buat ranknya itu dari yang terbesar sampai terkecil. Caranya bagaimana? Caranya kita blok semuanya, semua datanya, dari pojok kiri sampai pojok kanan ya. Pojok kiri atas mulai dari variabel nomornya, nama nomornya sampai yang paling bawah kita blok. Klik kanan di mana saja pada bagian birunya ini, lalu klik sort, lalu klik custom sort. Jadi di blok semua, sort, custom sort. Lalu pada bagian custom sort ini kita pilih kolom mana yang ingin kita urutkan. Yang kita urutkan yang pertama adalah kolom motivasi belajar. Nah, kolom motivasi belajar ini kita sort dari ranking yang
Jadi kita untuk kolom motivasi belajar itu ada pada kolom C ya, atau kolom motivasi belajar. Jadi yang pengen kita ranking adalah kolom motivasi belajar. Lalu selain itu sortnya itu berdasarkan value-nya, berdasarkan nilainya. Jadi kita pengen mengurutkan mulai dari nilai berdasarkan nilainya. Lalu di sini kita urutkan mulai dari, kita balik ya, bukan smallest to largest tapi largest to smallest. Jadi mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil kita urutkan, klik OK. Oke, dan selesai di sini. Ini sudah terurut mulai dari angka yang terbesar 89 sampai angka yang terkecil yaitu 30. Nah, kita kasih ranking sekarang. Ranking motivasi sudah bisa kita isi karena untuk bagian motivasi sudah terurut. Ini pun ikut teracak ya, bagian ini ikut teracak, bagian nomor dan nama juga ikut teracak di sini. Tapi nggak usah pedulikan itu, yang penting kita tahu ini sudah terurut mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita baru kasih rankingnya sekarang 1, 2 sampai 15. Biar cepat kita copy saja. Oke. Oh maaf, salah tadi caranya. Diblok dulu harusnya ya. Blok 1 sama 2 ini diblok. Copy sampai bawah. Oke. Ini adalah ranking dari motivasi belajar mulai dari ranking pertama. Ranking pertama itu yang paling tinggi nilainya adalah CIA, terus BB, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, kita ingin meranking untuk yang motivasi belajar. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, tapi nanti akan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya hanya pada blockingnya saja. Jadi kalau tadi, itu kan ngebloknya cuma segini. Nah sekarang kalau ingin mengurutkan untuk yang prestasi agar ini juga ikut sehingga ikut teracak ya, maka untuk membuat ranking yang prestasi, maka yang dilakukan adalah diblok semua sampai ke bagian rank motivasinya. Sampai rank motivasi ini terblok semua, lalu kita lakukan cara yang sama, yaitu klik kanan, sort, custom sort. Lalu setelah itu custom sort, ini kita pastikan kita rubah. Yang pengen kita urutkan sekarang adalah prestasi belajar. Lalu pada bagian ini berdasarkan value sudah benar. Lalu ini kita urutkan dari largest to smallest seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, bisa terlihat di sini. Sekarang yang terurut adalah yang bagian sini. Yang ini sudah tidak terurut lagi, rankingnya pun sudah tidak terurut. Untuk yang motivasi udah nggak terurut, udah nggak 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah sekarang kan karena prestasinya sudah terurut, maka kita sudah bisa ngisi untuk pada rank yang prestasi, karena prestasinya sudah diurutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Caranya sama tadi ya, kasih angka 1, 2, lalu kita blok dua-duanya, lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Mau di cara manual juga nggak apa-apa, isi angka 1 sampai seterusnya manual, nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Nah inilah yang dimaksud dengan data konversi. Dan data ini itu adalah data dalam bentuk ordinal ya. Jadi ini adalah data yang ordinal. Kenapa? Karena data ordinal itu kan data ranking. Maka karena datanya ini sudah ordinal, maka kita sudah bisa melakukan uji non-parametrik rank Spearman. Ya, uji rank Spearman sudah bisa kita lakukan karena datanya sudah dikonversi menjadi data ordinal untuk semua data. Loh Pak, angkanya ini kok nama-namanya kan berarti sudah teracak-acak, ini nggak masalah, mau acak-acak kayak gimana, yang penting atas nama siapa rankingnya tetap sama dengan cara perankingan yang barusan saya contohkan. Jadi cara bloknya jangan sampai salah biar nanti ketika meranking itu benar. Jadi pada dasarnya kita bisa membaca gini. Misalnya ya, CIA, nama siswa bernama CIA, ini kalau motivasinya dia ranking 1, prestasinya juga ranking 1. Tapi nanti ada orang yang dia motivasinya ranking 6, padahal prestasinya ranking 3, dan seterusnya. Itu namanya perankingan berdasarkan motivasi dan prestasi, dan ini hasilnya. Dan data inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan uji rank Spearman. Kita masuk ke SPSS sekarang. Setelah dilakukan ranking, apa yang kita lakukan?
Di sini berarti kita harus membuat dua variabel baru ya, dua variabel baru. Maka kita masuk ke variabel view, lalu kita klik di bawah sini, kita buat tadi variabel rank mode sama satu lagi rank press ya, atau rank prestasi. Dua-duanya numerik, oke. Lalu oke, nggak masalah. Labelnya jangan lupa, labelnya kita kasih nama jenisnya ya, ranking motivasi belajar siswa. Lalu yang bawah labelnya ranking prestasi MTK siswa. Oke, itu labelnya. Lalu jangan lupa untuk dirubah pada bagian measure pada kolom yang terakhir. Ingat bahwasannya ini datanya sudah tidak lagi scale, tapi akan kita, untuk rank ini datanya adalah ordinal. Maka kita rubah ini menjadi ordinal. Begitu pula bawahnya kita rubah menjadi ordinal. Oke, selesai. Seperti ini. Baru kita masuk lagi ke variable view, data view, maaf. Lalu untuk dua variabel ini nanti kita tinggal isi, copy paste dari Excel-nya. Masuk ke Excel. Kita blok pada angkanya saja. Ini jangan sampai ke copy ya. Jadi yang di blok hanya angkanya saja. Klik kanan, copy. Lalu kita masuk ke SPSS-nya lagi. Lalu kita klik pada bagian ini, pada rank mode sama rank prestasi. Di bagian ini ya, jangan di bagian yang lain. Jadi klik pada kiri atas pada bagian rank, lalu klik paste, klik kanan. Dah, selesai. Ini rankingnya. Oh iya, tadi saya lupa untuk mencantumkan satu lagi ya. Ini sebetulnya belum sempurna. Kalau mau lebih sempurna lagi itu seperti ini ya. Nih, maaf. Ini ada kesalahan tadi. Jadi ada ranking yang harus dikalibrasi. Contohnya misalnya, oh ya ini ada sedikit kesalahannya. Kalibrasi itu maksudnya gini, kalau ada ranking yang sama maka dia harus dibagi dua. Contohnya ini ya, ini ada angka yang sama. Misalnya ini 95, 75, 72, ini 70 sama 70. Masing-masing rankingnya itu kan, ini kan nilainya sama. Nilainya sama harusnya rankingnya bukan 6 sama 7 ya. Bukan 6 sama 7, tapi 6 sama 7 dibagi 2. Berarti ini rankingnya harus dibagi 2 sama rata, karena mereka memiliki nilai yang sama. Jadi dua orang ini, si FA sama AGH ini, punya angka yang sama. Mungkin saya bisa agak rewind ke belakang ya. Kita back ke belakang dulu. Anggap datanya tadi belum diurutkan ya, lalu kita blok semua. Kita cepat saja, klik kanan, sort, custom sort. Lalu ini yang kita urutkan adalah motivasi belajar, value, largest to smallest, klik OK. Oke, ini sudah terurut ya. Nah, ini rankingnya tadi masih ada yang salah tadi. Intinya ini sudah terurut. Kita lihat angka 1, angka 2. Lalu kita isikan untuk sampai ke bawahnya. Oke, kita lihat di sini angkanya ternyata ada yang sama di sini ya. Ada 75752, ada 852. Apalagi? Ada yang sama lagi kah? Udah, hanya itu tok. Berarti ini harus dibagi 2. Maksudnya gimana? Ini dia. Ini untuk yang kolom-kolom ini itu angkanya sama, 8585. Maka ini rankingnya bukan 2 dan 3, tapi harus ditambahkan lalu dibagi 2. Berarti untuk dua angka ini itu nilainya bukan ranking 2 dan 3, tetapi kita rubah menjadi ditambahkan lalu dibagi 2. Ini bukan 2, tapi 2 tambah 3 dibagi 2, 5 dibagi 2. Berarti masing-masing mendapatkan 2,5. Nanti kalau misalnya pakai 2,5 nggak bisa, error pada Excel-nya, berarti Excel-nya membaca pakai titik. Jadi jangan pakai koma, tapi pakai titik. Tergantung dari komputernya masing-masing. Tapi kalau di komputer saya ini pakainya koma. Nah, ini 2,5, ini pun sama, ini 2,5. Nah,
Sama dengan yang tadi, ini ada 75 dan 75, berarti ini bukan rankingnya bukan 4 dan 5, tapi 4 dan 5 ditambahkan hasilnya 9 dibagi 2. 9 dibagi 2, 4,5. Berarti ini adalah ranking 4,5, lalu yang bawahnya ranking 4,5. Dah, yang sini udah nggak ada lagi yang sama, jadi nggak perlu dilakukan cara tadi. Selesai, baru sekarang kita lakukan blocking seperti tadi dari pojok sampai pojok, tapi sekarang sampai ke sini. Sampai ke bawah, lalu kita klik kanan, sort, custom sort, diganti pada prestasi belajar, largest to smallest. Oke. Sekarang kita lihat di sini untuk prestasi belajar pun sama, di sini ada angka yang sama. Pada bagian ini 70-70, yang lainnya apakah ada lagi? Ada ini 55. Lalu dah hanya itu tok. Sekarang ke 70-70 dulu. 70-70 atau kita isi dulu angkanya tadi ya. Jadi ini angkanya sudah terurut mulai dari yang terbesar sampai terkecil, maka kita isi 1 2 sampai 15. Lalu yang harus diberi apa? Yang harus diberi ranking ini adalah yang ini. 70-70 rankingnya kita kalibrasi, bukan 6 sama 7 tapi 6 ditambah 7 dibagi 2, 13 dibagi 2 hasilnya 6,5. 6,5. Mungkin nanti akan ada satu kasus gini, satu kasus misalnya ternyata angka yang sama itu ada 3, misalnya 70, 70, 70. Berarti ranking yang sini harus dikalibrasi, berarti 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 3 nanti, seperti itu. Jadi intinya tergantung jumlahnya. Ini saya bagi 2, tadi kan 6 tambah 7 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena yang sama itu 2 orang. Kalau yang sama 4 orang ya dibagi 4. Kalau yang sama 5 orang yang dibagi 5, seperti itu. Ini tadi, ini juga 6,5. Lalu yang selanjutnya di bagian bawahnya ada lagi yang sama pada angka 55. Ini juga sama, 55. Kita buat rankingnya. Ini rankingnya bukan 12-13 tapi 12 tambah 13 25, 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Begitu pula yang bawah 12,5. Oke, selesai. Ini perankingan yang benar seperti ini. Mohon maaf tadi ada yang terlewat ya pada kalibrasinya. Udah, ini adalah ranking yang akan kita olah sekarang. Sekarang kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Ini kita hapus dulu karena ini salah. Delete. Kita klik kiri atas, lalu paste. Sebentar. Ini komanya tidak membaca, sebentar. Jadi di sini ada masalah. Masalahnya adalah di Excel itu komanya itu bacanya pakai koma di tempat komputer saya ya. Tapi di SPSS-nya itu dia membacanya pakai titik kalau koma itu. Makanya di sini harusnya tadi kan rankingnya itu di sini 6,5 ya, ini kan 6,5 tapi terbacanya ini 6,0. Maka ini saya tulis secara manual ya, saya tulis manual bukan 6,0 tapi 6,5. Begitu pula bawahnya 6,5. Lalu yang tadi yang 12 pun sama ya, ini bukan 12 tapi 12,5, lalu ini 12,5. Ini hanya masalah koma dan titik yang berbeda untuk Excel dan juga SPSS. Tapi biasanya kalau di komputer yang lain tidak, karena biasanya di komputer yang lain Excel pun bacanya pakai titik. Lalu tadi untuk data yang motivasi belajar itu yang berbeda ada pada tadi ya 4,5, 4-nya 2,5 sama 4,5. Yang angka 2 saya rubah jadi 2,5, yang angka 4 saya rubah jadi 4,5. Jadi repot ya karena harus manual, tapi nggak apa-apa, sedikit kok. Jadi yang angka 2 pada rank mode kita rubah jadi 2,5, 2,5 menulisnya, lalu 4-nya 4,5, lalu bawahnya pula demikian 4,5. Lalu 2-nya 2,5. Dah, selesai. Inilah ranking yang akan kita lakukan
uji korelasi rank Spearman. Bagaimana caranya? Langkahnya sama seperti tadi, analyze, lalu correlate, bivariate. Tapi bedanya, sekarang yang akan kita uji bukan yang ini. Kita pindah ke kiri semua ini sekarang. Yang akan kita uji adalah yang rank tadi, yang sudah kita buat variabel baru, maka ranking ini kita pindah ke kanan. Dan yang kita centang di bagian bawah bukan yang ini, kita hilangkan centangnya, yang centang adalah yang Spearman, karena kita sedang pengen rank Spearman. Lalu klik OK. Lalu akan muncul ini. Hampir sama dengan yang tadi, bedanya ini correlation Spearman, kalau yang ini correlation Pearson. Klik kanan, copy, kita masuk ke Microsoft Word yang tadi ya, dengan interpretasi yang hampir sama pula. Langsung ke lembar baru saja, masuk ke lembar baru. Kita paste, yang tadi ya, kita paste hasil dari SPSS-nya, klik kanan, copy, Microsoft Word, paste, kita interpretasikan keterangan dengan interpretasi yang sama seperti halnya di sini. Jadi pada intinya untuk interpretasi itu sama dengan interpretasi pada uji korelasi Pearson ya. Jadi cara menginterpretasikannya, analisanya itu sama. Tapi interpretasi ini merupakan interpretasi yang terpenting karena ini merupakan analisa data terakhir ya. Jadi ibaratnya kalau dalam penelitian skripsi ini itu bab 3, jadi ini penting sekali. Dilihat di sini rank Spearman-nya di sini 0,826. Jadi lebih kecil sedikit daripada yang Pearson ya. Kalau dikonversi menjadi rank Spearman ini 826. Lalu apa yang terjadi? Kekuatan korelasi. Karena ini masih di antara 0,7 sampai 0,9, maka kita katakan kekuatan korelasinya itu kuat sebagaimana yang tadi. Arah korelasinya bagaimana? Karena ini positif, maka tentu saja arah korelasinya positif. Artinya apa? Semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi prestasinya. Bagaimana dengan signifikansinya? Signifikansinya kita mencoba menduga populasi melalui sampel, yaitu apa? Memakai alfa 0,05, taraf keyakinannya berarti 0,95. Maksudnya bagaimana? Kita membuat dua buah hipotesa, yang pertama H0, yang kedua H1, di mana H0-nya berbunyi tidak terdapat korelasi antara motivasi belajar dan prestasi belajar secara signifikan, adapun H1-nya artinya terdapat korelasi secara signifikan. Lalu kriterianya adalah jika signifikansinya itu kurang dari alfa, maka H1 yang diterima, artinya H0 ditolak. Kalau H1 diterima berarti artinya terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar secara signifikan, karena yang diterima adalah H1. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Signifikansinya kalau di sini berapa? Signifikansinya di sini tertulis angka 0, sama ini 0,0000. Kita lihat angka yang asli pada Excel ya, seperti halnya yang tadi. Kita masuk ke yang tadi, ini ya, yang ini. Lalu kita klik kanan, copy, lalu kita masuk ke Excel baru, Excel yang jendela baru, yang ini, lalu kita paste di bagian sini aja. Nah, terlihat di sini signifikannya itu 0, ini dia, 0,000147. Nolnya 3, 147. Itu kalau di Excel muncul angka aslinya ya, 0,000147. Berbeda dengan yang tadi ya, ini bukan 0,002, tapi nolnya hanya 3 kali, 147. Ini nilai signifikansi untuk rank Spearman, yang mana 0,000147 itu juga kurang dari 0,05, sehingga H1 diterima. Kok bisa menyimpulkan kayak gini ya? Karena jika signifikansinya kurang dari alfa, maka H1 diterima. Artinya H0 ditolak. Kalau H1 diterima, apa artinya? Berarti terdapat korelasi antara, nanti ditulis di sebelahnya sini juga ya nanti ya. Artinya bagaimana? Artinya adalah terdapat korelasi antara. Jadi diartikan H1 diterima itu maksudnya bagaimana? H1 diterima artinya terdapat korelasi antara
Motivasi belajar dengan prestasi belajar secara signifikan. Itu gampangannya mengenai analisa data. Yang jelas untuk analisa data korelasi secara lengkap, ya mulai dari awal sampai akhir, yang pertama saya simpulkan, Anda harus melakukan uji asumsinya dulu. Uji asumsi, Anda lakukan uji normalitas pada variabel dependent. Lalu lakukan uji linearitas pada kedua variabel. Kalau kedua asumsinya terpenuhi, maka lakukanlah uji parametrik, yaitu uji Pearson. Tapi kalau ada yang tidak terpenuhi, maka lakukanlah uji rank Spearman dengan hasil seperti ini, dengan menggunakan SPSS tadi. Itu untuk lalu setelah itu jangan lupa diinterpretasikan, ya. Diinterpretasikan artinya dari tabel ini maksudnya itu normal atau tidak dikasih keterangan. Lalu untuk linearitas dikasih pula keterangan. Dari sini nilai signya lebih besar dari alfa, maka dia linear dan seterusnya. Lalu dari sini dikasih interpretasinya juga, di mana untuk korelasi interpretasinya ada 3, yaitu kekuatan korelasi, lalu arah korelasi, yang terakhir signifikansinya. Signifikansi berkaitan dengan apakah bisa digeneralisasi atau tidak untuk populasi. Itu. Jadi yang harus Anda lakukan, tugas terakhir, sebelum terakhir ini masih ada komparasi nanti. Ini tugas kedua yang terakhir, ya. Jadi tugas nanti yang pertama ini adalah korelasi, nanti yang kedua adalah komparasi. Anda melakukan analisa data, lakukanlah analisa persis seperti yang saya lakukan pada Microsoft Word ini. Lakukanlah uji normalitas pada variabel dependent, itu yang pertama. Kasih keterangan, jangan lupa. Yang kedua, lakukanlah uji linearitas pada kedua variabel dengan seperti yang saya contohkan tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pilihlah apakah Anda mau pakai uji Pearson atau uji rank Spearman sesuai dengan hasil dari uji normalitas dan uji linearitas. Kalau dua-duanya linear dan normal, maka lakukanlah uji Pearson. Jadi Anda harus memilih salah satu, apakah Pearson ataukah rank Spearman. Jadi nggak boleh dua-duanya. Ini dua-duanya saya contohkan hanya sebagai contoh. Tapi kalau dalam praktiknya, dari data yang Anda punyai, lakukanlah praktik ini. Kalau linear dan normal, maka lakukanlah Pearson. Kalau ada yang tidak terpenuhi, salah satunya misalnya tidak normal atau tidak linear, maka lakukanlah uji rank Spearman. Masing-masing ada tingkat kesulitannya, terutama kalau Anda masuk ke rank Spearman, Anda harus melakukan yang namanya perrankingan sebagaimana yang saya lakukan pada sort tadi, ya, pada sort Excel-nya tadi. Sedikit tambahan untuk uji linearitas, ya. Uji linearitas mungkin akan ada satu waktu ketika Anda melakukan uji linearitas pada data Anda, nanti tabel ANOVA-nya nggak muncul. Nah, kalau tabel ANOVA-nya nggak muncul, nanti silahkan simak video saya selanjutnya tentang bagaimana mengatasi kalau uji linearitas tabel ANOVA-nya tidak muncul. Oke, saya kira itu untuk materi terakhir tentang analisa data. Minggu depan masih ada satu materi terakhir lagi tentang analisa data komparasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.